Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Erna Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung dengan NPM 20130211015. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dari pasal 20 sampai dengan pasal 35 yang memuat tentang kelembagaan. Bagian 1 yang berisi tentang umum yang memuat pasal 20 sampai 23. Pada pasal 20 dijelaskan bahwa yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. Gugus depan dan B. Kuartir. Kedua, pasal 21. Dalam pasal 21 dijelaskan bahwa gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Kemudian pasal 22. Yang pertama, dijelaskan bahwa gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Kemudian yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 dijelaskan bahwa kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Bab 4 bagian kedua dimulai dari pasal 24 sampai dengan 27 yang berisi tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Yang pertama, pasal 24. Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Kemudian, pada pasal 25 dijelaskan bahwa yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Kemudian pada pasal 27 dijelaskan bahwa yang pertama, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar, jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda satu Nusantara. Lepaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepengurusan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi organisasi, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 menjelaskan bahwa yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Mempertanggungjawabkan organisasi, B. Pemilihan dan penetapan dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Kemudian yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 menjelaskan bahwa yang pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkungan nasional. Kemudian yang kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkungan nasional. Yang ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Kemudian yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, dan C. Pertanggungjawaban dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Bela negara tanpa pandang di mana kita. Berempat bagian keempat memuat pasal 30 tentang organisasi penuh. Dalam pasal 30 satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan kader pramuka, B. gugus pramuka, C. Satuan komunitas pramuka, dan D. Pusat penelitian dan pengembangan, E. Pusat informasi dan atau bangsa. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran keempat bagian kelima memuat pasal 33 sampai 34 tentang majelis pemimpin. Yang pertama pasal 33. Pada pasal 33 dijelaskan bersama pada setiap gugus dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pemimpin. Yang kedua, majelis pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, dan C.
pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34. Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus tugas, kuartir dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 4 bagian ke-6 tentang atribut pramuka. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera, C. panji, D. himne, dan E. pakaian. Kedua, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan